Salam sejahtera buat kita sekalian. Shalom. Pada saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal 16 ayat 17 sampai ayat yang ke-24. Firman Tuhan demikian. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka, sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus, Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersuka cita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Salam kepada kamu dari Timotius temanku sekerja, dan dari Lukius, Yason, dan Sosipater, teman-temanku sebangsa. Salam dalam Tuhan kepada kamu dari Tertius, yaitu aku yang menulis surat ini. Salam kepada kamu dari Gaius yang memberi tumpangan kepadaku, dan kepada seluruh jemaat. Salam kepada kamu dari Erastus, bendahara negeri, dan dari Quartus, saudara kita. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, mari kita belajar tentang konsep pelayanan yang baik dan bersih menurut Roma pasal 16 ayat 17 sampai ayat yang ke-24. Konsep pelayanan yang baik dan yang bersih itu ditunjukkan oleh kesediaan kita menerima nasihat. Pelayanan yang baik dan yang bersih adalah pelayanan yang tidak menganggap bahwa yang dia lakukan itu adalah yang paling benar. Pelayanan yang baik dan yang bersih adalah pelayanan yang bersedia menerima nasihat, terutama ketiga nasihat itu berasal dari firman Tuhan. Allah boleh memakai siapa saja untuk memberi nasihat kepada kita, dan itu pun menjadi penting untuk diperhatikan. Pada bagian yang lain di dalam ayat 17, bahwa pelayanan yang baik dan bersih itu adalah pelayanan yang harus waspada, harus antisipatif pada 5 hal ini. Yang pertama, tentang pengajaran. Pengajaran yang disampaikan itu adalah pengajaran yang tidak boleh bertentangan dengan firman Tuhan. Pengajaran yang disampaikan itu adalah pengajaran yang berdasarkan apa yang Tuhan sudah inginkan, apa yang Tuhan maui di dalam firman-Nya. Terkait dengan pengajaran, maka itu seharusnya tidak menimbulkan perpecahan. Pelayanan yang baik dan yang bersih adalah pelayanan yang tidak menimbulkan perpecahan. Mengapa? Karena pelayanan itu selalu didasarkan pada apa maunya Tuhan di dalam firman Tuhan. Pelayanan yang baik dan yang bersih itu harus antisipatif, harus waspada, supaya tidak menimbulkan godaan. Godaan yang dimaksud di sini adalah bahwa pelayanan yang itu kadang membuat kita merampas kemuliaan Allah. Pelayanan itu kadang kita berorientasi pada kepujian diri sendiri. Kadang kita tidak menempatkan Allah sebagai tujuan yang dimuliakan. Pada bagian yang lain, pelayanan yang baik dan yang bersih itu adalah pelayanan yang terhindar dari kepentingan-kepentingan perut. Pelayanan yang terhindar dari kepentingan-kepentingan mendapatkan penghasilan lebih. Pelayanan yang baik dan yang bersih itu adalah pelayanan yang tidak berhitung tentang profit, tentang keuntungan.
Tetapi pelayanan yang baik dan yang bersih itu adalah pelayanan yang mengabaikan kepentingan perut. Pelayanan yang baik adalah pelayanan yang tidak muluk-muluk. Pelayanan yang tidak sekedar berbahasa manis. Pelayanan yang tidak menipu. Kadang kita menyampaikan ajaran yang bertentangan dengan apa maunya Tuhan di dalam firman Tuhan. Kadang kita menyampaikan ajaran yang bertentangan dengan pengaturan yang Allah harus lakukan saat ini. Ketika kita bicara tentang anugerah, ketika bicara tentang selamat oleh iman, kemudian kita mengatakan bahwa tidak cukup kematian Kristus bisa membuat orang memiliki kepastian hidup yang kekal. Sementara Alkitab sendiri mengatakan bahwa kalau kamu percaya, kamu tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jikalau kamu tidak percaya, kamu telah berada di bawah hukuman. Yohanes pasal 3 ayat 16 dan 18. Rasul Paulus saja mengatakan di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9 mengatakan bahwa persoalan keselamatan itu adalah persoalan Allah mengerjakannya. Allah sudah mengerjakannya di dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu dikatakan, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil perbuatanmu. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Pelayanan yang baik dan bersih itu adalah pelayanan yang tidak tunduk atau kompromi dengan ajaran yang bertentangan. Jadi yang kita sampaikan itu adalah ajaran yang memang termuat di dalam Alkitab yang sesuai dengan pengaturan Allah. Ajaran yang tidak kompromi karena ajaran itu yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi jangan sekali-kali saudara-saudara kemudian mengabaikan ajaran firman Tuhan hanya karena ingin memaksakan ajaran-ajaran yang lain. Pemahaman-pemahaman yang lain. Kita harus tunduk pada apa yang Tuhan firmankan. Ketika bicara di zaman kesucian, itu berlaku di zaman kesucian. Tapi di masa kini adalah masa anugerah, di mana semuanya adalah kasih karunia. Allah sudah berbuat. Allah sudah mati di kayu salib, menebus dosa-dosa saudara. Dan oleh kepercayaan saudara pada peristiwa salib itulah, kemudian saudara akan mendapatkan pengampunan dosa sekali untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, pelayanan yang baik dan bersih itu adalah pelayanan yang tulus hati. Pelayanan yang betul-betul didasarkan pada satu kesadaran sikap mental bahwa saudara itu adalah penyalur kasih Allah. Pelayanan yang tulus hati adalah pelayanan yang didasarkan pada kasih Allah. Saudara-saudara bisa membayangkan bagaimana kasih Allah yang besar itu. Ia tidak sekedar hanya datang ke dalam dunia ini, kemudian memberitakan firman-Nya, mengajarkan manusia. Tetapi Allah datang ke dalam dunia ini. Pertama-tama dia mengorbankan status kemuliaannya, keberadaan yang maha agung, lahir di kandang, tempat yang hina, tempat yang sangat-sangat hina. Bahkan tidak ada seorang pun yang lahir seperti dia. Kemudian, Yesus, dia mati di kayu salib, kemudian bangkit. Kematiannya di kayu salib, itu menebus dosa-dosa saudara. Darahnya tercurah untuk saudara. Saudara-saudara bisa bayangkan, ketika Yesus di atas kayu salib, pergumulan yang luar biasa sekali. Darahnya tercurah. Darahnya habis dari tubuhnya. Dagingnya tercabik-cabik lepas dari tulangnya. Hanya karena ingin melaksanakan kehendak Tuhan. Jadi pelayanan yang baik dan bersih itu adalah pelayanan yang tulus hati. Maksudnya adalah pelayanan yang memang hanya didasarkan pada kepentingan Allah. Bukan kepentingan kita. Kemudian pada ayat yang ke-19. Di situ dikatakan bahwa pelayanan yang baik dan yang bersih itu adalah pelayanan yang harus bijaksana. Pelayanan yang bebas dari niat-niatan jahat. Niat-niatan terselubung. Pelayanan yang baik itu adalah pelayanan yang harus menunjukkan ketaatan. Tidak ada cara lain. Jikalau pelayanan kita ingin dikatakan baik dan bersih, maka kita harus menunjukkan ketaatan. Pelayanan yang baik adalah pelayanan yang menyatakan kesaksian hidup kepada setiap orang yang dijumpai, kepada semua orang. Dan pelayanan yang baik dan yang bersih itu adalah pelayanan
yang mendatangkan sukacita. Saudara-saudara, mari kita lanjutkan. Dalam ayat yang ke-20, di situ bicara tentang substansi pelayanan yang baik dan bersih itu. Dalam ayat 20 dikatakan bahwa pelayanan yang baik dan bersih itu adalah pelayanan yang tunduk pada kuasa Allah. Tidak tunduk pada kuasa-kuasa yang lain. Karena intervensi, pelayanan yang baik itu adalah pelayanan tidak melayani karena pesanan, karena kepentingan-kepentingan tertentu. Pelayanan yang baik adalah pelayanan yang menawarkan damai sejahtera karena Allah di dalam Yesus Kristus. Pelayanan yang baik itu adalah pelayanan yang harus bisa mengalahkan kuasa iblis dengan segala godaan-godaannya. Pelayanan yang baik itu adalah pelayanan yang menyatakan kasih karunia Yesus Kristus. Dalam ayat 24 juga dikatakan seperti itu. Pelayanan yang baik adalah pelayanan yang menyatakan penyertaan Allah di dalam Kristus Yesus. Pelayanan yang bisa membuktikan, bisa menunjukkan bahwa Allah menyertainya di dalam Yesus Kristus. Pada ayat yang ke-21, di situ dikatakan pelayanan yang baik adalah pelayanan yang sama dengan Rasul Paulus. Mengandung kebenaran-kebenaran, baik dalam hal ajaran maupun dalam hal tindakan. Pelayanan yang baik dalam ayat 22 dan 23 itu bicara tentang bagaimana kita mengutamakan Kristus. Terbuka bagi rekan sekerja, didukung oleh rekan sekerja, dan kemudian dapat memberikan pengaruh yang positif. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita sudah belajar tentang pelayanan yang baik dan yang bersih. Mari kita melakukan koreksi kembali atas apa yang telah kita lakukan selama ini dalam pelayanan. Apakah pelayanan kita itu betul-betul mengutamakan Kristus? Apakah pelayanan kita itu betul-betul menempatkan kepentingan Allah, kepentingan Kristus di atas segala-galanya? Apakah pelayanan kita itu adalah pelayanan yang tidak berorientasi pada kepentingan perut, tidak berorientasi pada kepentingan profit, kepentingan keuntungan? Apakah pelayanan kita itu sudah menawarkan damai sejahtera karena Allah di dalam Kristus? Kuncinya adalah bahwa pelayanan yang baik dan bersih itu adalah pelayanan yang menempatkan Kristus sebagai pusat pemberitaan dan kemudian menawarkan Kristus kepada semua orang sebagai bentuk dari kasih Allah yang sangat besar, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, kita adalah orang berdosa. Apapun yang kita lakukan dengan perbuatan baik sekalipun, sesaleh apapun, kita tidak mungkin bisa merubah keberadaan kita yang berdosa itu. Oleh karena itu Allah datang ke dalam dunia ini, mau menjadi manusia, rela mati di kayu salib, dan kemudian dia bangkit. Ini menyatakan bagaimana kasih Allah mau menebus, merubah saudara dari keberadaan yang tidak berdaya, keberadaan yang berdosa, menjadi keberadaan yang disucikan oleh karena darah Kristus. Oleh karena itu, saudara-saudara, percayalah pada karya Allah di dalam Kristus Yesus, terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka engkau yang berdosa bisa dirubahnya menjadi orang yang suci. Engkau sudah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Dan yang paling hebat lagi adalah, yang paling luar biasa lagi adalah, bahwa ketika saudara menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara, maka saudara diberikan kepastian memiliki kehidupan kekal di sorga. Saudara-saudara dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Hari ini, ketika saudara menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu, maka hari ini juga engkau dimateraikan oleh Roh Kudus, dan hari ini juga engkau dipastikan memiliki kehidupan kekal di sorga. Engkau tercatat sebagai warga negara sorga, dan tidak ada satupun yang bisa merubah status saudara sebagai warga negara sorga. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita percaya pada karya Kristus. Kristus sudah mati untuk saudara karena kasih-Nya, dan Kristus telah bangkit menyatakan kemenangan juga karena kasih-Nya. Selamat, kita yakin dan percaya bahwa Kristus akan menolong kita dalam situasi yang sulit ini. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah jalan keluar. Segala pencobaan yang kamu alami adalah hal yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan kamu. Asal kamu setia, maka Allah akan memberikan jalan keluar kepadamu. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.